tema kita hari ini yang berjudul Murid Yesus yang Terkasih, diambil dari Yohanes 21 ayat 18-25. Kita semua mau jadi orang-orang yang dikasihi oleh Yesus. Betul? Amin. Saudara mau jadi orang yang dikasihi? Pertanyaan gini, mengapa murid ini bisa sangat dikasihi, saudara? Apa yang begitu spesial di dalam diri dia? Dan bukankah harusnya Yesus mengasihi semua muridnya? Bukankah Yesus harus mengasihi semua orang? Tapi kita lihat di sini bahwa ayat ini sedang bicara siapa, saudara? Saya pikir semua kita tahu ayat ini sedang bicara tentang Yohanes, salah satu rasul dari Yesus. Dan di zaman sekarang, saudara, banyak orang pakai nama Yohanes. Dan di zaman dulu, banyak orang juga memakai nama Yohanes. Ada berapa banyak Yohanes di Alkitab? Selain Rasul Yohanes, ada Yohanes Pembaptis. Itu juga memakai nama Yohanes. Rasul Yohanes kemungkinan adalah adiknya Yakobus. Karena di Alkitab, ini menyebut nama Yakobus dulu, baru nama Yohanes. Jadi kita bisa tahu bahwa Yohanes lebih muda daripada Yakobus. Dan Petrus, Yakobus, dan Yohanes adalah murid inti dari Yesus. Dari 12 muridnya, saudara, 3 orang ini selalu diajak bersama-sama oleh Yesus untuk hadir di dalam momen-momen penting, dalam peristiwa penting maupun tempat-tempat yang penting. Waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, 3 orang ini yang diajak. Waktu Yesus mengalami transfigurasi ubah lewat tubuh ubahnya di Gunung Ubah, saudara, 3 orang ini pun ada di sana. Jadi, Yesus ajak 3 orang muridnya ini adalah murid intinya, untuk selalu berada di dalam setiap peristiwa yang penting, sedangkan sisanya yang 9 tidak ada di sana. Jadi kita bisa katakan bahwa 3 orang ini adalah orang lingkar satunya Yesus. Mereka adalah orang yang paling dekat dengan Yesus. Dan kebanyakan kita pasti berpikir bahwa dari 3 orang ini, Petrus adalah leader, pemimpin dari seluruh rasul. Dan kemungkinan juga bahwa Petrus adalah lebih tua dari mereka, dari 2 orang ini. Bahkan kemungkinan Petrus juga lebih tua dari Yesus sendiri. Jadi di banyak kesempatan, kalau kita lihat Petrus adalah orang yang paling vokal, dia banyak bicara. Sehingga Petrus mungkin dia bisa merasa bahwa dia adalah leader. Ya, kita juga anggap bahwa dia ada leader, pemimpin dari ke-12 rasul. Akan tetapi saudara, secara rohani apakah seperti demikian? Bahwa Petrus yang lebih utama? Itu sebabnya saudara kita akan pelajari tentang seperti apa kerohanian Yohanes ini. Dan jika kita perhatikan, secara rohani di pembelajaran kita hari ini, bahwa Yohanes ternyata lebih terdepan secara kerohanian dibanding dengan 11 yang ini. Yohanes menjelaskan dirinya disebut sebagai murid yang Yesus kasihi ataupun murid yang terkasih. Jadi hari ini kita akan pelajari ada 3 sebutan dari nama Yohanes, sehingga kita bisa lihat kualitas kepribadian seperti apa Yohanes ini. Sebutan yang pertama adalah murid yang Yesus kasihi, sesuai pembacaan kita hari ini. Sebutan yang dia terima adalah murid yang Yesus kasihi. Sebutan yang kedua adalah murid yang lain atau murid lainnya. Referensi di Yohanes 20-25. Kata lain yang di sini saudara dalam bahasa Yunani adalah allos. Artinya sesuatu yang berbeda. Different in quality, berbeda di dalam kualitas. Ini bicara berbeda bukan seperti misalnya kalau ada handphone, saudara bandingkan dengan kalkulator. Bukan perbandingan yang seperti itu. Tapi ini perbandingan dengan yang sejenis. Misalnya kalau ada 2 handphone, kemudian yang satu handphone lebih unggul. Punya kualitas lebih baik. Ini maksudnya allos di sini. Jadi artinya dari 12 murid, Yohanes punya kualitas yang lebih tinggi. Lebih baik dari yang ke-11. Itu yang coba Alkitab mau kasih tahu sama kita hari ini. Seperti apa Yohanes ini. Jadi kalau saya perhatikan, bicara yang dikasih oleh Yesus secara khusus, saudara, Yohanes ini mirip dengan siapa di Perjanjian Lama? Ini mirip dengan siapa, saudara? Saudara tahu? Yang mendapat kasih yang khusus, spesial di Perjanjian Lama? Yusuf. Ya. Kejadian 37:3 kita baca, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anak yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Jadi dari 12 anak Yakub, ayahnya Yakub lebih mengasihi Yusuf
melebihi 11 saudara lainnya. Dari 12 murid, Yohanes mendapat sebutan murid yang dikasih oleh Yesus. Mendapat perlakuan kasih khusus dari Yesus. Jadi meski Yesus tidak pernah memperlihatkan secara kelihatan, karena kalau sampai Yesus memperlihatkan itu secara kelihatan, saudara bisa tahu apa yang terjadi sama Yohanes. Kita sudah tahu bagaimana nasibnya Yusuf. Ya, saudara yang lain pasti bisa iri. Yesus tidak pernah memperlihatkan secara gamblang, saudara. Tetapi Alkitab jelas kasih tahu kita bahwa Yohanes adalah murid yang dikasih Yesus. Yohanes adalah murid yang berbeda secara kualitas. Kita akan mulai bertanya, kalau begitu apa yang bikin Yohanes begitu dikasih Yesus? Karena kita semua hari ini juga mau jadi orang yang dikasih oleh Yesus. Amin. Dan kita juga mau termasuk dalam gereja yang dikasihi, sangat dikasihi oleh Yesus. Di Alkitab dikatakan, apa yang membuat Yohanes menjadi begitu khusus? Apa kelebihannya? Yang pertama, Alkitab katakan bahwa Yohanes, dia adalah orang yang bersandar pada dada Yesus. Yohanes 13:23. Saudara ingat di perjamuan makan malam terakhir waktu sebelum Yesus disalib, Yesus berkata bahwa salah satu dari kalian akan menyerahkan aku, akan mengkhianati aku. Dan saudara tahu di malam itu Petrus tipe yang kurang sabar tentunya, yang ingin segera tahu siapa yang Yesus maksudkan, ya kan? Dan karena Yohanes bersandar pada dada Yesus, sangat dekat dengan Yesus, jadi Petrus di ujung meja mungkin kasih kode, gitu-gitu sama Yohanes, ya, suruh tanya-tanya gitu, siapa orangnya, gitu kan? Dan ya karena Yohanes bersandar pada dada Yesus, itu dia di posisi yang sangat mudah untuk bertanya kepada Yesus secara langsung. Kita pasti bertanya ya, apa arti atau apa maksud dengan bersandar pada dada Yesus ini ya? Di zaman sekarang mungkin ini agak aneh. Saudara nggak pernah lihat adegan itu ya. Tapi saudara, di zaman kuno saudara, ini hal yang wajar, hal yang lumrah, hal yang biasa. Seseorang bisa bersandar pada dada seseorang yang di dalam satu perjamuan, ya, di dalam perjamuan pesta, perjamuan makan. Orang yang bersandar di dada orang yang paling tinggi di perjamuan itu, ya, atau tuan rumah dari perjamuan itu, jika orang itu bersandar di dada tuan rumah atau orang yang punya posisi tinggi dalam perjamuan itu artinya orang itu mendapat posisi yang terhormat. Orang yang bisa bersandar di situ. Jadi, di perjamuan itu Yesus adalah orang yang di posisi tertinggi. Dia ada tuan rumah dari perjamuan makan itu. Dan waktu Yohanes bisa bersandar di dada Yesus, artinya Yohanes menerima posisi yang terhormat. Untuk ada di posisi itu sebenarnya. Jadi karena dia ada di posisi begitu dekat dengan Yesus, dia bisa tanya rahasia apa aja sama Yesus. Tentang siapa yang menyerahkan Yesus. Sesuai referensi Yohanes 13:24-25. Dan Yesus jawab, orang yang aku berikan roti yang aku celupkan, inilah yang kamu hianati aku. Jadi Yohanes adalah orang yang punya posisi yang istimewa untuk menerima rahasia dari Yesus. Karena ia dekat dengan Yesus, ia duduk di posisi yang intim dengan Yesus. Sehingga mereka, karena dekat, mereka bisa berbisik-bisik satu sama lain. Jadi kalau saudara ada di posisi istimewa dengan Yesus, saudara pun akan mendapat bisikan. Rahasia-rahasia yang mungkin orang lain nggak tahu. Misalnya tentang kemana dunia ini akan berakhir. Seperti apa berakhirnya. Itu ada rahasia yang mungkin Yesus bisa kasih tahu sama saudara. Jadi secara rohani, hubungan seperti ini yang harus kita miliki dengan Yesus. Kita perlu memiliki hubungan yang intim dengan Yesus seperti Yohanes ini. Dan dada Yesus adalah tempat pengungsian bagi setiap saudara hari ini di tengah dunia yang kacau. Itu sebabnya saudara perlu selalu bersandar pada dada Yesus untuk menerima kekuatan dan penghiburan daripada Yesus. Lukas 16 ayat 23 bercerita tentang satu orang kaya dengan seorang miskin yang bernama Lazarus. Lazarus adalah pengemis yang mengemis di depan rumah orang kaya ini. Ia makan makanan yang jatuh dari meja orang kaya ini yang biasanya diberikan buat anjing. Dan setelah kedua orang ini mati, Lazarus pergi ke sorga dan orang kaya ini pergi kemana? Dia pergi ke neraka. Di sorga, saudara, di mana posisi Lazarus kalau saudara lihat? Lukas 16 ayat 23 katakan orang kaya ada di Hades, dia melihat ke atas, dia disiksa di neraka, kemudian dia melihat ke
ke atas ada Bapak Abraham di sana. Dari kejauhan dia bisa melihat juga Lazarus. Dan di mana posisi Lazarus? Saat itu Lazarus sedang bersandar di dadanya Bapak Abraham. Di bumi, Yohanes ada di dadanya Yesus, saudara. Dan ini artinya bahwa di bumi, dada Yesus adalah tempat sandaran terbaik di mana saudara harus ada di sana. Jika di bumi ini terjadi sesuatu, bencana, musibah, kelaparan, angin jasmani maupun angin rohani bertiup menggoncangkan kita, kita mengalami kesusahan dan kesulitan dalam hidup kita, tiba-tiba kita mengalami vonis yang gak enak. Saudara harus tahu sekarang bahwa saudara memastikan tempat di mana saudara harus berada. Yaitu saudara harus ada di dalam posisi bersandar di dadanya Yesus. Itu ada tempat terbaik seperti tempat yang diterima oleh Yohanes sebagai murid yang terkasih. Itu hanya diberikan kepada murid yang terkasih. Jika saudara adalah murid yang terkasih, Yesus akan memberikan dadanya sebagai tempat sandaran bagi saudara di tengah dunia yang kacau ini. Apapun keadaan saudara hari ini, sesulit apapun keadaan saudara, datanglah kepada Yesus, bersandarlah di dadanya. Karena itu ada tempat yang paling aman. Tempat untuk bisa mengerti setiap persoalan hidup saudara. Untuk diberitahukan rahasianya. Bagaimana menjalani setiap kesulitan saudara alami. Kelebihan yang kedua adalah di dalam diri Yohanes. Yohanes adalah orang yang tetap tinggal dekat dengan salib Yesus. Waktu Yesus disalib, saudara, di mana posisi Yohanes? Ia ada di bawah dekat kaki kayu salib Yesus. Ada berapa banyak orang hari itu di dekat kayu salib Yesus waktu Yesus disalib? Ada 5 orang. Dan Yohanes adalah salah satunya dari 5 orang itu. Dan 4 orangnya lagi adalah perempuan, wanita. Semua murid telah melarikan diri. Mereka begitu takut. Dan Yohanes satu-satunya tinggal tetap. Hari ini saudara, apakah saudara masih tinggal tetap bersama Yesus? Ada bersama siapa saudara hari ini? Yohanes 19:25-27 kita baca. Sementara itu ibu Yesus, saudara perempuan ibu Yesus, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena berdiri di dekat salibnya. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang ia kasih berdiri di sana, ia berkata kepada ibunya, "Perempuan, lihatlah, ini anakmu." Lalu Yesus berkata kepada murid yang dikasihnya itu, "Inilah ibumu." Sejak itu, murid itu menerima ibu Yesus tinggal di rumahnya. Jadi Alkitab kasih tahu kita nih, ada 4 perempuan, ya. Maria ibunya Yesus, saudaranya dari ibu Yesus bernama Salome. Kemudian ada Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Jadi totalnya ternyata orang yang dekat Yesus totalnya ada 3 Maria ya. 3 Maria dengan 1 Salome ya. Dan kemudian di ayat 26 ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang ia kasih di sana, yang tentunya itu adalah Yohanes. Apa yang Yesus katakan pada Yohanes pada saat dia disalib? Inilah ibumu. Inilah ibumu. Dan kata lain, ia mau katakan bahwa Maria, mulai hari ini, dia bukan ibu aku lagi. Sekarang, ia adalah ibumu. Uruslah dia seperti urus ibumu sendiri. Jadi ini punya makna ganda ya. Waktu ia katakan kepada Maria, "Perempuan, lihatlah anakmu." Ia sedang tidak bicara mengenai dirinya, saudara. Ia sedang tidak bicara, lihat aku gitu, lihat diri aku. Tetapi ia sedang menunjuk kepada Yohanes. Kenapa? Karena tangannya sedang disalib, tentunya dia tidak bisa menunjuk Yohanes. Jadi apa yang harus dia katakan? Dia harus berkata bahwa lihatlah anakmu. Oke? Jadi dia mau katakan Maria, sekarang Yohanes anakmu. Dan sebaliknya Yohanes, sekarang Maria ini ibumu. Dan Yohanes 19:27 dikatakan sejak itu, murid itu maksudnya Yohanes menerima Yesus tinggal di rumahnya. Jadi sejak itu Yohanes urus Maria seperti mamanya sendiri, ibunya sendiri. Di sepanjang hidupnya dia urus Maria. Jadi Yesus bisa kasih pesan ini ke saudaranya sendiri, saudara kandungnya sendiri. Saudara Yesus punya beberapa adik laki-laki. Tapi kenapa Yesus kasih perintah ini ke Yohanes bukan kepada adik-adiknya yang lain? Kenapa mesti Yohanes? Karena Yesus percaya bahwa Yohanes akan taat sama perintahnya Yesus. Itu menjadikan Yohanes menjadi murid yang dikasihi. Karena ia tahu bahwa Yohanes pasti akan taat kalau disuruh. Hari ini banyak orang disuruh bisa nggak taat, saudara. Bisa disuruh 100, dia lakukan 50. Disuruh 100, lakukan cuma 20. Tapi Yesus mempercayakan hal yang besar ini kepada Yohanes karena dia tahu Yohanes pasti taat. Akan melakukan persis sama. Hari ini susah sekali orang buat taat. Jadi saudara perhatikan Yesus. Bahkan di saat ajalnya, Yesus masih sangat menghargai namanya hukum moral, saudara. Hukum budi pekerti. Di saat menjelang ajalnya, ia masih menitipkan ibunya. Artinya apa?
Yesus memikirkan kelangsungan hidup Maria. Anak-anak zaman sekarang, anak zaman now, saudara, sudah lupa hukum moral, hukum budi pekerti. Bicara sama orang tua, sikapnya nggak hormat. Makanya nggak heran, saudara, juga tabur tuai. Ketika orang tua berbicara kepada pemimpin rohaninya, juga sikapnya ngomong seperti temannya. Kenapa? Tabur tuai. Jadi saya berharap saudara bisa jadi orang yang tahu posisi saudara masing-masing waktu saudara bicara dengan siapapun. Waktu di kantor, tahu posisi saudara bicara dengan atasan saudara. Waktu di gereja, saudara harus tahu bicara dengan siapa. Setiap orang harus tahu. Dan kalau saudara bisa menempatkan diri dengan baik, saudara, tahu posisi saudara masing-masing dengan baik, saudara akan terima berkat pengcoveran dari Tuhan itu sendiri. Bicara hukum moral, manusia sama orang yang pernah berjasa buat hidupnya, terkadang bisa habis manis sepah dibuang, saudara. Tetapi Yesus nggak seperti itu. Yesus ingat Maria yang pernah membesarkan dia. Jadi hari ini jika saudara pernah mengalami perlakuan yang buruk dari siapapun juga, bahkan dari anak kandung saudara sendiri, dengarkan baik-baik. Tuhan saudara, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tahu menghargai apa yang orang lain sudah pernah lakukan. Jadi dia pasti akan bertanggung jawab buat hidup saudara. Karena Yesus sangat menjaga hukum Taurat, yaitu khususnya mengenai menghormati orang tua. Kata lain kita mau lihat bahwa Yesus mau berkata kepada Yohanes, Yohanes lihat ibumu. Dengan kata lain dia mau katakan bahwa aku bukan lagi anak Maria. Hal lain yang bisa kita lihat adalah sebagai berikut, bahwa Yesus mau katakan aku bukan lagi anak Maria, tetapi sebentar lagi aku akan kembali ke dalam statusku. Aku akan kembali kepada posisiku untuk ditinggikan sebagai Mesias, sebagai anak Allah. Dengan dia mengatakan ini ibumu, ini anakmu. Jadi Yohanes adalah orang yang tetap tinggal dekat kayu salib sampai akhir. Dan bagi mereka yang tetap setia bertahan sampai akhir, mereka adalah orang yang akan diselamatkan. Matius 24:13 katakan demikian. Orang yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Jadi Yohanes adalah satu-satunya yang bertahan dekat Yesus sampai akhir. Pada pembacaan kita Yohanes 21:21-23, Yesus beritahu kepada Petrus, begini nanti cara kamu mati di masa depan. Ketika kamu tua, Petrus, kamu tidak bisa lagi jalan kemana kamu suka-suka kamu. Seseorang harus nuntun tangan kamu, dan seperti itu cara Petrus nanti mati. Ia akan mati disalibkan. Dan setelah mendengar nubuatan ini, tentang akhir hidupnya Petrus mendengar nubuatan ini, dia mulai penasaran tentang murid yang dikasih Yesus ini. Dan dia mulai tanya, apa yang terjadi dengan dia gitu. Dan Yesus katakan, Yesus jawab Petrus, seandainya aku mau ia tetap hidup sampai aku datang kembali, apa urusanmu? Tetapi kamu Petrus, ikutlah aku. Jadi pernyataan dari Yesus ini membuat banyak orang mensalahartikan. Itu sebabnya di Alkitab katakan ada desas-desus bahwa menyebar bahwa Yohanes tidak akan mati. Dan banyak orang di hari ini pun berpikir seperti itu, bahwa Yohanes tidak akan mati sampai Yesus datang kembali. Tetapi kita tahu bahwa itu nggak seperti itu. Yohanes dia mati. Jadi apa maksudnya di sini? Apa Yesus maksudkan adalah bahwa Yohanes dia akan melihat akhir zaman. Dia akan melihat kedatangan Yesus yang kedua. Yohanes akan melihat secara rohani tentang kedatangan Yesus yang kedua. Dan apa yang Yohanes alami adalah sedang merepresentatifkan kita, mewakili kita sebagai orang-orang juga yang nanti di antara kita mungkin ada orang-orang yang tidak mati untuk menyaksikan peristiwa itu. Jadi apa yang dialami Yohanes itu seperti jaminan buat setiap kita, bahwa mungkin beberapa di antara kita bisa menyaksikan itu. Dan kapan Yohanes melihat akhir zaman? Kedatangan Yesus pada saat dia menerima pewahyuan di akhir zaman dengan mencatatnya di kitab Wahyu. Dan yang Yesus maksudkan bahwa Yohanes akan melihat Yesus datang kembali itu bicara tentang Yohanes telah mengalami. Yohanes telah mengalami secara spiritual tentang akhir zaman itu sendiri dan menyaksikan bagaimana Yesus datang kembali. Jadi Yohanes mewakili kita yang masih hidup nanti untuk menyaksikan peristiwa itu. Itu yang Alkitab coba kasih tahu sama kita. Dan Alkitab ingatkan, kalau Yesus datang kembali, apakah dia menemukan iman di bumi? Jadi waktu Tuhan datang, pastikan saudara memiliki iman. Dengan iman saudara bisa menyambut dia dengan baik. Artinya apakah Tuhan dapat menemukan orang-orang yang punya iman seperti Yohanes?
Karena Yohanes yang melihat penglihatan tentang wahyu. Jadi artinya hanya orang punya iman seperti Yohanes yang bisa menyambut Yesus dengan baik. Kedatangan Yesus kembali. Yang bisa menerima kedatangan kedua dengan baik. Itu ada pertanyaan yang ditanyakan Yesus hari ini kepada kita siang hari ini. Jika kita termasuk orang-orang demikian, maka kita akan bisa jadi orang-orang seperti Rasul Yohanes yang bisa melihat kepada akhir zaman. Pertanyaan gini, apakah kita bisa seperti Rasul Yohanes? Kelihatannya sangat sulit ya. Mampu nggak kita? Kalau kita ingat, kita ulang lagi kembali ke 3 sebutan Yohanes. Yang pertama, Yohanes sebutan pertama dia adalah murid yang Yesus kasihi. Kedua, dia adalah murid yang lain atau murid lainnya. Artinya dia adalah murid yang memiliki kualitas yang lebih tinggi, lebih baik dibanding yang lain. Jadi dia unggul dibanding yang lain. Pertanyaan jadi apakah kita bisa kayak dia ya? Dan ini akan jadi pertanyaan, mungkin kita akan merasa kayaknya sulit ya kayaknya. Bisa nggak ya? Menurut saudara bisa nggak kayak Yohanes? Saudara, Yohanes banyak disebutkan sebagai rasul yang banyak bicara soal kasih. Kalau saudara baca di suratnya yang ke-1, kedua, Yohanes 1, 2, 3, saudara kan temukan Yohanes banyak bicara tentang kasih. Dan kita tahu tadi Yohanes adalah orang yang sangat dekat dengan Yesus, bahkan bisa bersandar di dadanya. Jadi kalau saudara mulai memikirkan kepribadian Yohanes, saudara, atau karakter Yohanes, kira-kira menurut saudara Yohanes ini seperti apa kepribadiannya? Dengan penjelasan seperti itu. Kemarin saya coba tanya beberapa di antara saudara gitu ya, coba survei. Ada yang bilang, dia kelihatannya orang yang sangat sabar. Orangnya adem, kalem, ya. Penuh kasih, ya. Tenang, ya kan. Baik hati, ya kan. Penyabar, ya. Nah, kita akan pelajari sebutan yang ketiga dari Yohanes ini. Seperti apa dia? Ini akan jadi kabar baik buat kita semua di sini. Yohanes punya nickname, saudara. Nickname itu nama panggilan. Dia punya nama panggilan yang diberikan Yesus kepada kakak beradik ini, Yohanes dan Yakobus. Apa panggilan Yesus kasih sama mereka? Yesus panggil mereka dengan nickname apa? Boanerges. Boanerges. Apa ini Boanerges? Dalam bahasa Yunani ini artinya anak guntur, anak geledek. Jadi Yesus kasih panggilan ke mereka berdua ini, Yakobus, Yohanes dengan sebutan anak guntur, anak geledek. Saya tahu guntur, gitu ya. Kalau ada halilintar, biasakan ada gemuruh ya, suara yang mendentum, itu guntur. Jadi dari sebutan ini kabar baik buat setiap saudara. Ternyata Rasul Yohanes bukan orang yang langsung dari sananya sempurna. Dari panggilannya, Alkitab coba kasih tahu kita bahwa ia adalah orang yang mudah marah. Gimana? Saudara kaget ya, cukup kecewa ya dengan kenyataan ini. Pikirnya selama ini, wah, seperti itu ya, kalem, sabar. Dia adalah orang yang kasar. Dia orang yang tidak sabar sesuai panggilan Yesus kasih sama mereka berdua. Selama ini mungkin kita pikir kalau mudah marah, kasar, tidak sabaran, kita rasa ini lebih cocok sama temperamennya Petrus. Akan tetapi ternyata temperamen Yohanes juga nggak beda jauh seperti itu. Dia bukanlah orang yang sempurna. Dia punya banyak sekali kekurangan seperti kita hari ini. Jadi ini penghiburan buat kita bahwa suatu hari kita semua akan jadi orang yang lebih baik. Amin. Amin, saudara. Jadi meskipun demikian, ada yang bagus dari sisi sifat ini dalam diri Yohanes ini. Dia adalah orang yang tetap ada di sampingnya Yesus di akhir ajal Yesus. Dan peristiwa ini mengubah seluruh hidupnya. Dan kita mau jadi orang seperti Yohanes yang ada di samping Yesus. Kalau kita katanya orang Chinese nih, Yohanes ya tetap ada nemeni Yesus sampai akhir hidupnya. Murid yang lain udah kabur. Di Chinese kita sebut nih anaknya Uhao ya. Uhao ini artinya tahu berbakti, tahu terima kasih. Jadi kembali ke Yohanes, ya. Sebutan sebagai anak guntur atau Boanerges dalam bahasa Yunani, ini panggilan buat dia. Alkitab coba jelaskan bahwa temperamen Yohanes ini seperti ini loh. Dia adalah orang yang berapi-api. Sangat berapi-api dan mudah marah. Temperamental. Jika saya perhatikan di Lukas 9 ayat 35-36, Yohanes dan Yakobus dan Yesus sedang pergi berjalan menuju ke Yerusalem dan lewat daerah Samaria. Dan dikatakan di sana orang-orang di Samaria mereka menolak Yesus karena Yesus sedang mau pergi ke Yerusalem. Jadi orang Samaria nggak mau terima Yesus. Dan apa yang mau dilakukan kedua murid ini? Mereka bilang apa? Kita baca ayat 54 aja, 54b. Tuhan,
Apakah engkau menghendaki kami menyuruh api turun dari langit dan membinasakan mereka? Seperti Elia juga melakukannya. Ayat 55, namun sambil berpaling dia, maksud Yesus, menegur mereka dan berkata, kamu tidak memahami dari roh semacam apa kamu berasal. Sebab anak manusia datang tidak untuk membinasakan jiwa manusia, tetapi untuk menyelamatkannya. Dan mereka berangkat ke desa yang lain. Ya saudara bisa lihat seperti apa kepribadian kedua orang ini. Makanya gak heran Yesus panggil mereka Boanerges. Anak geledek, anak guntur. Jadi desa Samaria yang mau terima Yesus, saudara bisa lihat, mereka bilang apa? Kita kirim api aja kayak zaman Elia. Kita kirim api, kita bakar mereka semua. Kita bumi hanguskan nih satu desa. Karena mereka nolak Yesus. Ini bukan sekedar ngancam-ngancam, saudara. Ini artinya mereka cukup tahu kompetensi mereka, apa yang mereka bisa lakukan. Dan Yesus tegur mereka. Jadi itu sebabnya mereka disebut anak guntur. Akan tetapi saudara, di kemudian hari, dalam hidup Yohanes, panggilan anak guntur ini berubah jadi sesuatu yang baik. Selalu ya, di dalam sesuatu yang baik, selalu ada jahat. Ya kan? Kalau udah sempurna, yang baik akan tetap jadi baik. Tapi di dalam baik, kalau belum sempurna, masih belum pulih hatinya, selalu jadi sesuatu yang kelebihan saudara akan jadi kelemahan saudara. Tapi kalau saudara sudah sempurna di dalam Kristus, yang baik akan tetap jadi baik. Nggak ada lagi yang jelek. Ya. Jangan lupa di Taman Eden ada pohon, ya kan? Pohon baik dan jahat. Di dalam baik selalu ada jahat. Tapi kalau saudara terima Yesus dengan sempurna, tidak ada lagi jahat. Semuanya baik. Semua yang terjadi baik. Nggak ada yang buruk. Amin. Jadi, apa ini guntur? Guntur atau suara gemuruh ini adalah suara keras yang sering kita dengar setelah halilintar menyambar. Petir menyambar. Bagaimana guntur ini terbentuk, saudara? Yaitu ketika petir menyambar, ya, halilintar ini menyambar, saudara. Petir ini, halilintar ini berisi kandungan listrik. Dengan tegangan tinggi, dan sifatnya karena dia listrik mengandung tegangan yang sangat tinggi, sifatnya itu panas. Jadi ketika petir menyambar, saudara, ke satu tempat ya, mendadak tempat di tempat sambaran itu akan berubah suhunya menjadi panas secara tiba-tiba. Panas secara cepat. Dan pemanasan yang sekaligus ini yang meningkat begitu cepat ya. Jadi plasma di sekitar suhu di sekitar itu, entah itu di awan atau di udara, akan terbentuk plasma yang panas terbentuk dengan cepat. Dan efek dari pemanasan begitu cepat dan pemuaiannya begitu cepat, saudara, itu akan menghasilkan gesekan dan dentuman suara. Dentuman sangat keras. Matius 24 ayat 27 kita baca. Sebab sama seperti kilat yang memancar dari timur dan bersinar sampai ke barat, begitu pula kedatangan anak manusia akan terjadi. Jadi apa yang coba dikatakan di sini? Bahwa kilat menggambarkan apa? Menggambarkan kedatangan anak manusia. Secepat sambaran kilat, demikian kedatangan Tuhan kembali. Jadi kilat di sini, halilintar di sini menggambarkan Tuhan itu sendiri. Ayat yang sama kita baca di Lukas 17:24. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian juga anak manusia pada harinya. Jadi kilat di Alkitab yang kita baca itu menggambarkan Yesus. Khususnya Yesus kedatangan kedua. Dan guntur ini menggambarkan dua murid ini, Yakobus dan Yohanes. Khususnya Yohanes. Jadi gini, mana yang datang lebih dulu? Guntur atau kilat? Kilat datang lebih dulu, baru guntur. Jadi pada saat saudara lihat kilat, saudara, halilintar di langit, saudara nggak akan langsung dengar suara. Waktu halilintar menyambar, sekian detik baru terdengar gemuruh. Brrr, gitu ya. Jadi petir harus nyambar dulu, baru menyusul guntur. Jadi guntur ada respon dari sambaran petir. Molekul di sekeliling daripada petir itu, sambaran petir itu menjadi panas dan kemudian memuai dengan cepat menciptakan suara gemuruh. Jadi karena ada sambaran, maka ada respon. Dan respon itu adalah guntur. Dan kata lain Yohanes adalah guntur. Kenapa? Kenapa dia bisa jadi guntur? Jadi gemuruh yang keras. Suara yang keras. Karena dia dekat dengan petir. Yaitu Yesus. Panas dari Kristus itu menginspirasi Yohanes. Menggerakkan hatinya. Membangkitkan roh di dalam dirinya.
Sehingga itu mengeluarkan suara yang keras untuk memproklamasikan pesan Tuhan. Untuk memproklamasikan Injil Kristus. Sehingga ia tampak seperti guntur. Dan itu terjadi oleh karena apa? Dia dekat dengan Yesus. Panas dari Yesus itu menggerakkan hatinya, membakar hatinya. Sehingga ia boleh menjadi orang yang sangat berbeda. Itu sebabnya dia disebut sebagai anak guntur. Itu sebabnya ia mengambil resiko dengan membahayakan dirinya untuk menjadi saksi Yesus. Dan ia menerima pewahyuan tentang akhir zaman dan menuliskan kitab Wahyu. Kalau saudara ingat kisah yang sering kita bicarakan tentang dua murid yang pergi ke Emmaus, Lukas 24 ayat 32-33, saudara. Ada dua murid yang pergi ke Emmaus dan mereka berjalan dengan Yesus tanpa mereka menyadari. Dan kemudian Yesus menjelaskan firman Tuhan kepada dua murid ini. Dan kemudian lihat apa yang terjadi waktu Yesus menjelaskan firman kepada dua orang ini. Lukas 24 ayat 33b sampai 34. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka yang sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Jadi dua orang murid ini sedang lari meninggalkan Yerusalem. Tempat di mana Yesus disalibkan. Kenapa? Karena mereka takut ketangkap. Mereka sedang melarikan diri, menyelamatkan diri dengan kondisi hati yang takut dan sedih. Dan ketika kedua murid ini bertemu Yesus, saudara perhatikan. Apa yang terjadi dengan mereka? Hati mereka tiba-tiba terbakar. Hati mereka tiba-tiba berkobar-kobar. Ketika kapan? Ketika mereka dekat dengan Yesus. Ketika kapan? Ketika Yesus coba jelaskan Alkitab kepada mereka. Sehingga hati mereka menjadi terbuka. Bukankah ini mirip dengan satu peristiwa di mana kilat menyambar? Dan hati mereka jadi seperti guntur yang bergemur. Berkobar-kobar. Dan pada akhirnya mereka dengan berani malah. Tadinya mau pergi kabur meninggalkan Yerusalem. Sekarang berbalik kembali ke Yerusalem. Menceritakan peristiwa ini kepada murid-murid yang lain. Mereka berani mengambil resiko. Jadi lihat di sini. Ketika petir menyambar, ia akan mengubah hidup orang. Hati yang tadinya dikuasai ketakutan dan kekhawatiran dan kesedihan. Ketika petir itu menyambar, saudara. Kedua murid ini yang pergi ke Emmaus, hati mereka terbakar oleh perkataan Yesus. Dan penjelasan firman Yesus berikan buat mereka. Sama juga dengan Petrus dan Yohanes. Waktu mereka diperhadapkan kepada imam besar, ditangkap oleh imam besar, dan diperhadapkan di Sanhedrin. Sanhedrin itu seperti dewan kongres zaman sekarang. Waktu mereka diadili di sana, mereka dikasih tahu jangan pernah lagi bawa-bawa nama Yesus. Jangan pernah ajarkan Yesus lagi. Itu warning buat Petrus dan Yohanes. Kalian gak boleh khotbah nama itu lagi. Tetapi apa jawab mereka? Kami tidak mungkin tidak melakukan itu. Kami akan tetap melakukan ini. Meski kalian bunuh kami pun, meski kalian penjarakan kami pun, kami tetap akan melakukan ini. Dan saya lihat di ayat 13 apa kesimpulan orang tentang kedua orang ini. Kisah Rasul 4:13. Ketika mereka melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengerti bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak terpelajar dan awam, mereka menjadi heran dan mulai mengenali apa? Bahwa keduanya pernah apa? Bersama-sama dengan Yesus. Lihat di sini, imam besar dan dewan Sanhedrin ketika mereka melihat Yohanes Petrus, bagaimana orang ini yang bisa begitu drastis berubah, bisa jadi berani. Mereka akhirnya mengenali bahwa orang ini ternyata adalah orang yang pernah dekat dengan Yesus. Pernah bersama-sama dengan Yesus. Jadi orang yang dekat sama Yesus, dia pasti punya kehidupan iman yang berapi-api, berkobar-kobar. Dekat dengan firman, pasti akan berapi-api dan berkobar-kobar. Seperti molekul udara yang terbentuk karena sambaran kilat yang panas, membuat getaran. Sehingga panas ini meningkat menghasilkan detuman yang keras. Suara yang keras, suara yang berani, suara yang lantang. Kedua orang ini tidak terpelajar, mereka orang awam, tetapi mereka bisa mengeluarkan suara penginjilan yang keras. Dengan berani. Imam dan Sanhedrin sangat tahu apa yang membuat mereka bisa punya keberanian seperti itu. Itu karena mereka dekat dengan Yesus. Bukan karena mereka spesial, tapi karena mereka dekat dengan Yesus. Jadi Yohanes adalah orang biasa seperti kita, saudara. Dia bukan orang yang spesial, dia adalah orang yang punya banyak kekurangan juga seperti kita. Tetapi pada akhirnya ia berubah secara total. Kenapa? Karena ia bersama Yesus sampai akhir. Ia tetap tinggal di hadapan Yesus, bahkan di penghujung kematian Yesus. Dia adalah orang yang setia sampai akhir. Itu sebabnya hanya mereka yang tetap dekat dengan Yesus, yang selalu dekat dengan Yesus, orang yang senantiasa akan menjadi orang yang terus hati berkobar-kobar. Dan menjalani kehidupan yang terus semakin bertumbuh dan berubah. Itu yang kita butuhkan saat ini, saudara.
Kita perlu jadi orang yang dekat dengan Yesus. Dekat dengan perkataannya. Dekat dengan firman-Nya. Setiap ada kesempatan untuk saudara bisa belajar firman di tempat ini, saudara harus ada di sana. Maka saudara akan jadi orang yang selalu dekat dengan Yesus dengan saudara melakukan semua itu. Kita harus terus menjadi orang yang terus encounter sama firman Tuhan. Setiap hari. Jangan miss satu hari pun saudara. Saudara harus hadir di ibadah, hadir di pertemuan cell group kita. Catat firman, renungkan firman. Sampai nanti udah selesai ibadah, coba buka lagi catatan saudara, coba renungkan lagi. Paling lama saudara 1 tahun, at least. Kalau saudara sungguh-sungguh melakukan ini, paling lama 1 tahun, saudara akan berubah. Garansinya dari Tuhan, jangan klaim ke saya ya. Setia aja. Setia, catat, renungkan, ikuti, dengar baik-baik, jangan kepo, jangan sotoy. Ya, banyak orang dengar firman sotoy ya. Dengar firman, otaknya jalan sendiri, mas mau ke sini, pasti ngomong gitu. Jangan. Dengerin aja, ikutin terus gitu. Nanti saya akan dapat setelannya. Jadi ini bukan karena Yohanes begitu spesial sehingga dia terima lebih banyak kasih dari Yesus. Itu karena dia selalu memiliki koneksi yang gak pernah terputus dengan Yesus. Gak pernah terputus dengan firman. Jadi seperti petir ya dan guntur. Ketika petir menyambar, kita gak tahu kemana arah sambarannya. Akan tetapi petir waktu dia menyambar, molekul di sekitarnya ya, sambaran yang diefekkan oleh petir ini akan berubah menjadi panas dan akhirnya menghasilkan guntur. Jadi kita nggak pernah tahu juga kenapa Tuhan pilih kita. Tetapi yang pasti ia mau saudara dan saya menjadi Boanerges. Menjadi guntur dalam sisi yang positif. Yaitu menjadi orang yang memberitakan firman yang murni. Amin. Ia mau setiap kita mengeluarkan suara yang keras. Karena demikian hakikat guntur. Ia harus mengeluarkan dentuman yang keras. Bukan suara yang sunyi senyap. Adem ayem. Tetapi suara yang lantang dan keras untuk memberitakan firman dengan berani. Untuk menyatakan kebenaran dengan berani. Untuk berdiri tanpa ada kepentingan terhadap apapun juga. Bicara dari hati. Bukan bicara dengan kepentingan. Wahyu 10 ayat 1-4. Saya mau akhiri khotbah saya. Lalu aku melihat satu malaikat kuat lainnya turun dari surga. Berpakaian awan dan pelangi ada di atas kepalanya. Dan wajahnya seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api. Malaikat itu memegang sebuah kitab kecil yang terbuka. Dan ia menginjakkan kaki kanannya di laut dan kaki kirinya di darat. Lalu berteriak dengan suara keras seperti singa yang mengaum. Dan setelah ia berteriak, 7 gemuruh guntur memperdengarkan suara mereka. Ketika ketujuh guntur itu telah bersuara, aku hendak menuliskannya. Tetapi aku mendengar suara di surga berkata, segala apa yang telah dikatakan oleh ketujuh guntur itu, jangan menuliskannya. Ayat 1 dikatakan ada satu malaikat yang kuat turun dari surga. Dan ini adalah gambaran Yesus kedatangan kembali. Ia membawa gulungan kitab kecil yang terbuka, dan ia berbicara dengan suara keras seperti auman singa. Dan ketika ia berbicara, saudara perhatikan apa yang terjadi. Waktu dia berbicara, ayat 4, 7 guntur merespon. 7 guntur mengeluarkan suaranya. Ini bukan suara gemuruh yang nggak ada artinya seperti kita mungkin membayangkan suara gemuruh ya. Tetapi ini ada artinya. Kenapa kita bisa tahu bahwa gemuruh ini ketika dia berbicara, guntur ini berbicara, saudara. Ini ada karena Yohanes mencoba mencatatnya. Jadi ini ada sebuah kiasan bahwa guntur ini sedang coba menyampaikan sesuatu. Sehingga Yohanes mencoba menuliskannya. Jadi melalui ayat ini sedang bicara tentang apa? Tentang orang-orang kudus yang akan mengalami encounter dengan Yesus kedatang kembali. Ketika mereka bertemu dengan Yesus yang bagaikan petir ini, panas dari petir ini, panas dari Yesus itu membuat orang-orang kudus di akhir zaman ini berespon dengan mengeluarkan suara seperti guntur. Dan ini akan terjadi pada setiap kita di akhir zaman. Seperti Yohanes, setiap kita mungkin memiliki banyak kekurangan. Kadang mungkin kita bisa jatuh di dalam dosa dan kelemahan. Akan tetapi jika kita tetap setia di dekat Yesus, kita selalu berada di dekat Yesus sampai akhir. Kita selalu melekat, terkoneksi sama perkataan Yesus, yaitu firman-Nya, saudara. Kita akan menjadi guntur-gunturnya Allah. Dan Allah akan memakai setiap kita secara luar biasa untuk apa? Memproklamasikan firman-Nya, menyatakan hal-hal yang luar biasa dan ajaib di tengah-tengah dunia ini. Saya berdoa dan memberkati kiranya berkat ini turun atas hidup saudara, sehingga setiap saudara menjadi murid-murid yang dikasihi oleh Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat firman yang berharga siang hari ini. Kami belajar bagaimana hari ini menjadi Yohanes, menjadi murid yang dikasihi oleh Yesus. Dan Yohanes telah menjadi gunturnya Allah dari sisi yang positif pada akhirnya. Karena dia dekat dengan Yesus.
Bapa, jadikan kami orang-orang yang dekat dengan Yesus. Menjadi orang yang selalu berpihak kepada Yesus, berpihak pada firman Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi gunturnya Allah. Menjadi suara keras yang berbunyi, dentuman yang keras yang berbunyi di tengah-tengah akhir zaman ini. Bunyi keras yang menyerukan tentang firman kebenaran Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa dapat bertobat. Dan kembali menjadi kehidupan iman yang kudus dan murni dari setiap orang yang telah bertobat ini. Pakai kami dengan dahsyat untuk menyatakan kuasa Allah di tengah dunia ini. Sehingga banyak orang menjadi percaya. Ketika kami hari ini dekat dengan Yesus, dekat dengan firman. Seperti Yesus yang bagaikan petir yang menyambar ini. Membuat hati kami yang tadinya dingin menjadi panas. Oleh sebab itu Bapak, jika hari ini di tengah-tengah kami ada yang hatinya sedang dingin. Karena ada begitu banyak challenge, ada begitu banyak tantangan dalam hidup kami. Tapi kami berdoa kiranya ketika petir itu menyambar, ketika Yesus itu dekat dengan hidup kami, biar hati kami boleh kembali berkobar-kobar, menyala-nyala lagi dengan kecintaan akan Yesus, dengan kecintaan untuk mendedikasikan hidup kami yang terbaik bagi Tuhan. Sebenarnya kami akan persembahan sebagai ungkapan terima kasih buat firman yang berharga ini. Berkati tangannya sudah memberi dengan berkat 100 kali lipat. Dan kami naikkan seluruh doa kami ini dengan ucapan syukur. Dan hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.